RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Itu janjiku, karena janji Allah lebih indah daripada matahari terbit. Perbaikin Pak, berarti apa? Kalau yang ada salah dengan hidup kita, ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Di saat tidak ada bahu bersandar Bu, masih ada sejadah tempat kita bersujud. Apapun masalah di atas muka bumi hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Minta hujan orang sholat Pak, minta rezeki kita dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Bapak tahu nggak, di saat tahiyatul akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatul lillah, assalamu alayka ayuhan nabi. Pak, itu antara interaksi Rasulullah dengan Allah loh Pak, dan kita menjadi perantaranya. Yang jadi masalah, mintanya beribu-ribu, sholatnya buru-buru, tak tahu arti sholat sampai hari ini. Sekarang coba dikaji Pak, dari berapa ribu rakaat yang kita lakukan, berapa persen kita paham arti sholat? Wajar sholat kita tidak khusyuk, sibuk mengejar dunia. Makanya Pak, pikirannya kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, orang kemana saja, Haji, aku tuh kalau sholat pikiranku kemana-mana. Ya bagus, daripada kemana-mana kau tak sholat, aku bilang. Iya kan? Istiqomah tuh Pak memang proses. Istiqomah memang berat Bu, karena hadiahnya sorga. Kalau hadiahnya piring cantik, cukup datang ke sini. Iya dong, memang berat Pak. Tapi kalau Bapak bisa melakukannya, ya Allah Pak, kata Allah, nikmat Pak. Semakin bisa kita melupakan hajat kita, semakin Allah gampangkan hajat kita. Demi Allah Pak, saya baru masuk uang nominal tidak main-main. Nih ada ojek nih. Kami tadi lagi buka bareng Om ya. Buka bareng ngobrol-ngobrol, nggak mikir-mikir. Om, cair Om, duit Om. Wah banyak tuh, bener. Nominal ngeri lah, bisa ceritain nanti Pak kepengen. Kayak saya nggak mikirin. Tugas saya di sini itikaf sama anak yatim, apa masuk aja uang itu, karena saya tidak mikirin Bu, karena saya hanya memikirkan bagaimana cara saya mati yang baik. Ibu tahu nggak, kalau saya berdoa itu, ya Allah ya Rabb, hamba ingin kuburan itu adalah menjadi tempat terindah dalam hidup hamba. Selesai. Saya mikirin mati aja Pak. Kalau tahajud saya berdoa, ya Allah ya Rabb, bila amalanku telah cukup hari ini dan akan kau wafatkan aku dalam keadaan terbaik, kau tempatkan aku dengan Rasulullah, karena kau berjanji barang siapa yang mencintai anak yatim piatu akan bersanding dengan Rasulullah di surga Firdausmu. Bila cukup amalanku, tolong ya Allah, detik ini juga kau cabut nyawaku daripada besok bikin dosa. Itu doa saya setiap hari. Nggak ada sih minta dunia Pak, karena mimpi saya adalah dunia ini akan saya tinggalkan dalam keadaan terbaik. Ibu mau tahu nggak, sampai detik ini saya tidak pernah cinta dengan anak istri saya. Kenapa? Saya selalu ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, perlu engkau ketahui, yang paling kucintai detik ini hanya engkau. Anakku bukan milikku, istriku bukan milikku, hartaku bukan milikku, tapi ya Rabb, tolong kau jaga mereka seperti kau menjaga orang beriman lainnya. Panjangkan umur mereka, murahkan rezeki mereka, sehatkan mereka, dan jauhkan mereka dari orang-orang zalim, dan kutitipkan mereka kepadamu. Ingat Bu, terlalu cinta kita dengan anak, anak itu akan pergi duluan. Terlalu cinta dengan suami, suami selingkuh. Terlalu cinta dengan istri-istri kurang ajar. Karena kenapa? Kita akan diuji dengan apa yang kita cintai. Benar kan? Mulai hari ini Pak, ingat Allah itu tidak suka diduakan. Cukup kau cinta kepadaku dan rindu kepada Rasulullah, kan kuberikan dunia kepadamu. Detik itu juga apa yang kau minta kan kukabulkan. Saya kayak gitu kok doa Pak, kutitipkan. Akhirnya kenapa? Saya nggak pernah khawatir dengan anak istri saya Pak. Pasti sehat, pasti rezeki lancar. Tadi tuh nongkrong-nongkrong saya transfer 10 juta istri saya sehari. Saya nggak mikirin dunia Pak, kan Allah titipin. Pak, Bu, mohon maaf nih, meninggal pun kita hari ini, anak kita tetap hidup sampai mati tuh, tetap hidup karena Allah jamin rezekinya. Apa yang kita khawatirkan coba? Apa yang kita khawatirkan? Rezeki itu sudah pasti Pak, yang belum pasti sorganya. Rezeki kita tuh sudah ditakarin. Contoh Bapak, Pak, kata Allah, umur kau sampai mati 70 tahun. 70 tahun itu rezeki kau 1 triliun. Contoh, 1 triliun itu Allah pecahkan, detiknya, bulannya, tahunnya, tanggalnya sudah jelas akan turun itu rezeki. Percaya nggak? Percaya kan? Kenapa masih dikejar? Karena kita di dunia dipikirin Pak, sudah pasti itu keluar Pak. Kata Allah, kau kejar aja surganya, itu udah ada jamnya, tahunnya. Tapi kalau kau ingin mempercepat, buktikan dong kepada aku apa yang malah bisa kau lakukan. Macam mana sedekah kau? Bagaimana ibadah kau? Bahkan tuh Pak Haji bilang, bangun jam 00, ngaji 12 juz, tahajud, sholat hajat, dan lain-lain, mandi pandan. Pak Bu, kemarin banyak testimoni sampai ngomong sama saya, Pak Ustadz, demi Allah saya bilang, Pak Ustadz,
sebelum saya kenal RDA ya, tak pernah aku sholat tarawih. Hah? Iya kemarin sini bu, yang dikasih Pak Haji duit. Kenal RDA ya Pak, aku sekarang pas banget pas dia buka video saya waktu pakai baju krem. Ya Allah, aku kayak tertampar Pak Ustadz. Aku nih yang punya masalah, banyak hutang, kadang makan Senin Kemis, tak datang ke masjid. Ini orang banyak duit, ke masjid dia setiap hari. Ya Allah, hina kali hidup aku nih katanya. Bayangin Pak, datang dia ke sini Pak, nangis dia. Pak Haji, aku tak punya hajat kata dia. Ingat orang Madura tuh, di belakang sebelah ingat, kami ada videonya tonton. Sebelum kenal RDA saya tidak pernah sholat tarawih, padahal umurnya 45 tahun. Tidak pernah sholat tarawih ibu, dan sholatku masih bolong-bolong. Dan aku belum pernah buka Quran. Terakhir waktu SD katanya. Saya bilang, tapi Pak Haji, ya Allah, aku tahan nangis saja katanya. Sekarang aku bisa tarawih katanya. Bisa sholat 5 waktu di masjid aku. Ini qobliyah dia masih agak bolong-bolong Pak Haji. Teruskan istiqomah kata Pak Haji. Ibu tahu, dikasih cetok, dikasih duit 2,5 juta, privat gratis dia kemarin. Ya Allah bu, padahal dia tidak punya berniat untuk privat, tapi Pak Haji spesialkan dia. Nah, untuk yang ingin privat pada hari ini, itu Allah yang menggerakkan hati Pak Haji untuk bisa privat. Mau ibu sedekah 1 miliar pun di sini, kalau Pak Haji tidak terbuka hatinya susah. Kenapa? Patasin dulu hati kita Pak. Bapak apa bekal yang mau ngadep Pak Haji? Bagaimana amalan? Ditanyanya Pak, dan beliau tuh bukan orang sembarangan Pak. Dia tahu Pak kita nggak sholat, dia tahu kita belum pernah buka Quran. Nah, Pak Haji ngasih pun solusi, tapi Bapak belum punya peluru. Makanya dibilang sama Pak Haji, sebelum mau privat kan banyak nih video-videonya, amalan-amalannya banyak Pak Bu, banyak. Amalin aja. Orang bilang, Pak Ustadz, tapi kan saya belum pernah jumpa dengan Pak Haji. Nggak apa-apa. Langsung disabdain nama dia, udah jalanin Pak, nikmatin prosesnya ya. Kenapa? Rasulullah aja Pak meminta kepada Allah merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Pak, lebih dari 18 bulan baru Allah kabulkan Pak. Lawang kita belum bukan Rasulullah, amalan kita Senin Kemis, minta hari ini besok pengen dikabulkan. Bapak siapa? Ibu siapa? Karena cara Allah mengabulkan doa 3 cara. Yang pertama, di saat kita meminta, detik itu juga Allah kabulkan. Kadang hajatnya kecil-kecil. Ya Allah, anakku sakit nih ya Allah. Besok berikan kesembuhan untuk anakku ya Allah dengan 1001 caramu ya sembuh besok. Yang kedua, Allah menunda permintaan kita tadi, tapi Allah tunda di beberapa hari kemudian. Kenapa? Allah ingin kita pantas dulu baru Allah kasih. Ibu, bapak pengen mobil mewah nih, contohnya pengen punya Pajero atau Fortuner. Allah bukan nggak mau ngasih. Kau kasih motor aja kau nggak ke masjid, nanti kau kasih Pajero komen perempuan, kau tempat maksiat, kau tempat judi kata Allah. Allah takut Pak, karena banyak orang belum pantas jadi orang kaya. Makanya pantesin dulu jadi orang kaya. Rutin sedekah subuh, jangan putus-putus. Lihat orang susah kasih. Kalau bapak sedekah masih mikirin kembali uang parkir, pertanda orang miskin bapak tuh. Orang kaya nggak gitu Pak. Jadi orang kaya dulu Pak, pantesin diri dulu. Sedekah tuh lupain aja. Lebih bagus Pak sedekah banyak diam-diam daripada sedikit diungkit-ungkit. Ya, saya tuh lebih bagus aku bangun rumah 15 miliar cash daripada kredit rumah subsidi. Saya balik-balikin. Kenapa? Loh, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa Bu. 90% otak ini akan mencerna, dan itulah yang masuk ke kalbu kita. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Ucapin yang baik Pak. Kalau anak kita bikin ulah, jangan dimarahin, sumpahin yang baik. Wow, adik ini besok jadi hafiz Quran nih. Wow, ini pertanda besok kabul hajat mama. Ini dak mak ya, udah kayak orang kesetanan. Setruk nanti kau. Dijaga Bu, jaga sifat itu. Saya belum pernah marahin anak saya sampai hari ini. Mobil saya ditusuk nyala pakai obeng. Alhamdulillah, nah anak mobil dah kau tusuk, besok papi beli mobil baru. Rumah saya tuh wallpaper tarik sama dia, seret merobek, mantap, besok kita bangun rumah baru. Lagi makan ada tamu, ditarik ya karpet tuh, buar jatuh semua piring. Ini pertanda besok kita beli meja dari emas nih, saya bilang. Nggak pernah sebentar anak saya dak. Besoklah saya bawa istri saya gini. Belum pernah, dan saya belum pernah marah Bu. Kenapa? Apakah dengan marah-marah akan menyelesaikan masalah? Kalau marah-marah bisa menyelesaikan masalah, besok kita demo depan kantor DPR RI Pak. Marah-marah kita semua, biar selesai masalah Indonesia nih. Benar kan? Nggak nyelesaikan Pak. Mohon maaf nih, kita laki-laki, kita semua di ruangan ini Pak punya potensi stroke, hepatitis, diabetes, jantung ginjal. Benar nggak? Tapi apa dulu memicunya? Emosi lah pemicunya Pak. Bukan makanan. Ini makan sate kambing, kolesterol. Bukan satenya bermasalah, otak bapak bermasalah.
Iya kan? Pak, sampai detik ini tidak ada hadis dan tafsir menjelaskan Rasulullah beserta sahabat pernah kolesterol, hepatitis, diabetes, jantung ginjal. Benar nggak ada kan? Padahal makannya kari onta, nasi kebuli, kolesterol yang dimakan, Bu. Tidak pernah mereka sakit sampai hari ini. Kenapa? Prasangka baik dengan Allah, prasangka baik dengan manusia, tetap ucapan yang baik-baik. Ucapan itu doa, Pak. Pak, melihat yang buruk ucapkan yang baik, dilawan, Pak. Kan pernah sering dengar kalau nonton di YouTube-nya Pak Haji Dwi itu 18 sifat yang harus dijaga, dilawan. Suami kalau tak pulang-pulang, ini nyari rezeki nih, besok pulang bawa duit nih, nih main perempuan dia nih, mana dia nih, telepon dia angkat-angkat, padahal dia lagi sholat. Nanti ibu prasangka baik lah sama suami, karena Bu, seburuk-buruknya ternyata suami kita nakal, ibu prasangka baik, Allah yang bolak-balikkan perasaan dia. Kita tidak bisa merubah manusia, Pak. Tapi kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Demi Allah, Pak, sebelum saya hijrah, seorang temperamen, Pak. Saya pernah masuk penjara soalnya. Teman-teman saya tahu, ya, itu hobi saya. Saya mau Palembang juga, banyak dulu sama Palembang. Gila saya nih, udah kelewatan. Saya dulu pelaku maksiat dan ahli dalam maksiat. Setelah tobat, ternyata sadar nikmat taat jauh lebih nikmat. Total saya berubah, Pak. Pak, Bu, sebaik-baik manusia pasti punya masa lalu yang buruk. Seburuk-buruk manusia pasti punya masa depan yang baik. Kita semua punya masa yang buruk, Pak, tapi Allah berjanji, perbaiki dirimu, akan kutempatkan pada surga terbaik. Tahu gak kisah Umar bin Khattab itu, Pak? Dialah orang yang setiap hari punya rencana membunuh Nabi, mau dibunuh Nabi itu, Pak. Tapi lihat, Pak, sekarang makamnya sebelah Rasulullah. Ngeri dah, Pak. Karena Allah sangat cinta dengan pelaku maksiat yang berbuat riba, yang berbuat dosa. Hijrah kembali ke jalan yang benar, daripada penghafal Quran, alim ulama, berdusta tapi demi kepentingan badi kau jual agama tadi. Buat yang nonton dengar tuh. Allah nggak suka, Pak. Dikasih kelebihan tapi berdusta, dikasih kelebihan menipu orang, dikasih kelebihan mengangkat derajat untuk pribadi. Sekelas guru saya, Pak Ustadz Adi Hidayat, Pak, ditanya sama Agim, Ustadz, apa yang kau khawatirkan sekarang? Tahu jawaban beliau? Orang yang pertama kali diazab masuk neraka itu kayak saya, maaf, yang hafal, yang tahu, tapi tidak mengamalkan, tapi tidak menerapkan, dan tidak menyampaikan yang baik, tapi itu kepentingan pribadi. Yang seperti saya lah yang pertama kali diazab masuk neraka. Walah, Pak, kemana kita yang baru belajar ngaji hari ini harus kepikiran, Pak. Bersyukurlah kita pernah bikin dosa, kita sadar bahwa dosa itu tidak nikmat. Perbaiki, Pak, Bu, banyak istighfar ya hari ini. Tahu nggak, Bu, saya sehari ngejaga istighfar tuh 10.000. Lihat tuh yang video-video saya. Kenapa saya kejar 10.000? Agar otak saya nggak ada maksiatnya. Dan istighfar itu menggugurkan dosa-dosa. Apa kata guru saya Ustaz Hidayat? Apabila engkau disuruh pilih dunia dan isinya, pilihlah istighfar. Berarti 3 kali, Pak, makom istighfar itu, Pak. Orang yang rutin beristighfar tidak akan pernah kena stroke dan serangan jantung. Orang yang rutin istighfar tidak akan kena kanker serviks dan kanker payudara. Kalau nggak percaya, di saat ibu lagi marah, lihat kelakuan anak ibu yang luar biasa aktifnya, ibu coba istighfar. Astagfirullahaladzim, nah, itu tiba-tiba darah tuh netral, tenang, rileks. Kenapa, Pak? Pak, Rasulullah dan beserta sahabat sekarang tinggal di sorga, mereka menjaga istighfar sehari minimal 700. Ini Bapak sorganya belum jelas, istighfarnya 100 kali cuman, aduh. Kayak kita nih, Pak, minimal 5.000, Pak, setelah sholat fardu cicil 1.000. Dalam 1 menit kita tuh bisa 100 kali istighfar, Pak, dalam 1 menit. Berarti kalau 10 menit, berarti kalau 10.000 Bapak hanya meluangkan 10, ya 2 jam lah lebih kurang. Bapak dikasih 24 jam, Bu, ibu dikasih 24 jam, masa nggak bisa meluangkan 2 jam untuk istighfar? Kan bisa aktivitas. Astagfirullahaladzim, enak, Bu, rileks, pompa darah tuh. Akhirnya apa? Kita akan lupa dengan hajat kita. Aduh, udah pasti kelar lah itu, sudah prasangka baik Allah. Kalau nggak terkabul hari besok juga jadi kok. Terus perbanyak sholawat, mumpung ini bulan baik, perbanyak sholawat. Karena syarat masuk surga yang paling gampang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk, kalau hajat terkabul, saya jazakan. Jadi setelah sholat fardu, sholawat Jibril 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, setelah 1000 berdoa. Untuk ibu-ibu yang mungkin lagi aktivitas, kejar dulu 500, Bu, habis itu aktivitas sholawat. Nah, untuk yang bapak-bapak kan nggak ngapa-ngapain nih, cuma mikirin hutang, duduk aja di atas jadah, duduk di atas jadah tuh, dan jangan main handphone.
Ini dah selesai 100 buka Facebook, selesai 100 buka Instagram. Alamak jang. Terus Pak, saya sampaikan untuk Ibu, yang handphonenya masih ada stiker-stiker porno, malam ini hapus. Jangan ada stiker, gambar, foto yang membawa kemaksiatan, hapus Pak. Yang hebatnya Bapak buat lagi di atas sejadah sholat. Pantas gak kira-kira? Sholat Bapak, Allahu Akbar, ini handphone isinya maksiat semua. Foto mantan, dilihat dosa, gak dilihat barang bagus, disimpan sampai mati. Ketahuan sama ibu nanti, jangan Pak, ngapain disimpan? Untuk apa sih? Hapuslah itu semua. Yang menyangkut hajat-hajat buruk itu jangan Pak, dan itu penghalang untuk hajat kita. Kita buat sholat lagi ngadap Allah Pak, jangan Pak, dihapus. Yang ujaran-ujaran kebencian itu hapus, dibuat relax dulu otak itu. Pantaskan dulu diri. Sholawat fokus duduk, Allah sallallahu alaihi wasallam, dinikmatin sampai berdesir dana. Yuk pantasin diri dulu. Makanya saya bilang ini kan kita sama-sama ingin menjemput Lailatul Qadar Pak ya Bu. 10 hari menjelang Idul Fitri, yakin dan percaya kita semua akan mendapatkan. Ya, mulai malam ini jangan tidur, begadang lah Pak, dirobah. Habis pencerahan, tahajud, ngaji. Kalau belum bisa ngaji, baca yasin atau apa sholawat, istighfar. Banyak yang zikir. Pengampunan. Allah firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Pengakuan dosa, minta hapusan sama Allah. Jangan tidur. Tidurnya habis duha jam 8 pagi sampai jam 11. Perbanyak aja beribadah. Menjemput Lailatul Qadar kita. Paksain Pak. Loh, Bapak kan kepengen hajatnya besok kabul. Masa nggak mau sih maksain cuma untuk menjaga sholatnya dulu? Pak, belum tentu Bu besok dapat kita Ramadan lagi. Ayo, jadikan bulan Ramadan di RDI ini menjadi Ramadan terbaik kita. Demi Allah saya katakan, apapun hajat Bapak, apapun anugerah Ibu, apapun permasalahan hari ini, keluar dari pintu itu pasti Allah kabulkan Bu. 99,9% hajat itu pasti kabul. Hanya 0,1% Allah bilang yakin aja itu akan selesai. Hanya butuh keyakinan Pak. Yakin Allah akan selesaikan, yakin Allah akan tuntaskan, yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Yakinkan diri bahwa itu akan selesai. Jangan dirasa itu masalah. Ini enggak ada masalah nangis dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Punya hutang macam ibu aja hutang terbesar. Bapak punya masalah macam bapak aja punya masalah terbesar di dunia ini. Enggak Pak. Semua permasalahan yang hadir dalam hidup kita Allah yakin dan percaya kita bisa melewatinya. Jadi apa alasan kita nyerah sampai hari ini? Allah yakin kita bisa melewatin. Dan setiap permasalahan anugerah hadir dalam hidupmu, aku yakin dan percaya. Aku percaya kau bisa melewatin. Kau lewatin itu, ada kado indah yang kusiapkan kepadamu. Mulai detik ini ngomong sama tuh masalah, hei kau masalah, terlalu kecil datang dalam hidupku. Karena kenapa? Karena kuasa Allah lebih besar. Gitu dong. Ini enggak merasa kayak kita yang punya masalah. Kayaknya bapaknya punya masalah besar. Aduh, itulah tandanya kita tidak bersyukur Pak. Itu tanda kita tidak bersyukur Bu. Apa kata Allah dalam diskusi? Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan pergi dari bumi dan langitku dan carilah Tuhan selain aku. Marah Allah tuh Pak. Hutang yang terjadi pada hari ini, permasalahan yang hadir dalam hidup Ibu Bara ini, dan anugerah yang terjadi, apakah itu takdir Allah? Benar itu takdir Allah. Terima dan syukurin. Ngomong sama Allah, ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau berikan hamba anugerah. Jangan sebut masalah nanti untuk ke depan. Engkau berikan anugerah pada hari ini. Mungkin kalau nggak Kau kasih anugerah ya Allah, astagfirullahaladzim, mungkin aku tak sholat ya Allah, mungkin aku tak mau ke masjid, mungkin aku tak mau istighfar, mungkin aku tak datang ke RDA ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nikmat sekali ternyata hidup hamba ini. Ternyata hamba kurang bersyukur ya Rabb. Sibuk mengejar apa yang belum didapat, tapi lupa mensyukuri apa yang Kau titipkan pada hari ini. Mataku sehat ya Allah, jantungku sehat, anakku sehat. Terima kasih ya Allah. Hamba yakin besok matahari terbit selesai semua masalah hamba. Pernah nggak kayak gitu? Enggak kan? Karena kita terlalu merasa kita lah yang punya masalah, kita lah yang punya terbesar masalah. Syukurin dulu Bu, apapun itu selesai kok. Allah hanya ingin kita bersyukur, banyak aja bersyukur. Saya kan warnanya, Pak Ustadz kok seminggu kabul, 3 hari kabul, kadang lagi duduk-duduk ada yang cair. Lah saya nggak mikir, saya kan nggak berharap Pak sama Allah, nggak ada. Saya nggak minta apa-apa kok. Saya hanya minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, jadikan aku hambamu yang kaya raya, tajir melintir, punya pendapatan minimal 15 miliar, tanpa capek, tanpa ngeluh, tanpa komen, tanpa protes. Caranya Engkau lebih tahu, tugasku hanya ikhtiar. Aku taunya setiap bulan dapat 15 miliar. Dapat Pak. Saya berkuda, saya main sama anak yatim, ngobrol-ngobrol, ada yang pengen curhat saya ladenin. Cair Pak. Karena saya kan nggak ngarep.
Sesuai dengan perkataan saya. Ya Allah, hamba ingin dapat, tapi hamba nggak mau capek, hamba nggak mau mikir, hamba nggak mau ngeluh. Caranya seperti apa? Hamba nggak tahu. Hamba cuma toko pasti ngasih. Caranya engkau tahu. Tugas hamba hanya ikhtiar, hasil engkau yang menentukan. Apa intinya? Mulai hari ini bapak dan ibu jangan pernah cari solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Nggak bakal selesai. Itu bukan kodrat dan makom kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Cukup yakin Allah pasti menyelesaikan. Pak, Bu, Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan terbelah dan meninggalkan Firaun. Nabi Musa hanya tahu Allah pasti bantu aku dengan 1001 cara, dan dia tidak pernah terpikir laut akan terbelah dua. Benar gak? Begitu pula kita cukup berikhtiar tanpa harus mikir bagaimana caranya. Cukup ikhtiar, yakin sama Allah, udah besok selesai. Tenanglah, Allah punya kuasa. Pak, Bu, Allah titip nyawa dalam diri kita. Allah punya rencana. Coba pikir, kenapa masih bisa bernapas sampai hari ini? Coba dipikirkan, kenapa Allah nggak cabut nyawa kita? Banyak kan teman kita yang sudah lewat duluan, banyak kan Bu teman kita yang sudah meninggal. Karena kenapa? Ingat Pak, syarat meninggal dunia tidak mesti harus sakit dan tidak harus mesti tua. Umur muda belum tentu panjang umur, umur tua belum tentu cepat dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang saya lihat di rumah sakit itu Pak, ini orang sudah cuci darah 3 tahun, seminggu 3 kali, divonis dokter, Pak kayaknya 3 tahun lagi meninggal lah. Yang anehnya duluan dokter yang vonis mati daripada yang kena vonis. Sering kejadian. Yang lucu lagi, badan sehat, wah naik motor kencang-kencang, tabrak mobil travel, mati juga. Karena kenapa? Mati bukan nomor urut tapi nomor cabut. Setiap hari malaikat 70 kali mau cabut nyawa kita. Untuk bapak-bapak yang belum hijrah, yang masih nongkrong di warung kopi main gaplek, hati-hati, cepatlah istiqomah hijrah. Takutnya nanti pas lagi main gaplek dicabut nyawanya Pak. Sering kejadian. Saya pernah lihat orang meninggal di diskotik, overdosis. Ngeri Pak. Mulai hari ini minta diwafatkan dalam keadaan terbaik. Kenapa Pak? Kita akan diwafatkan seperti apa perlakuan kita di dunia. Kalau Bapak sering sholawat, wafat dalam keadaan sering sholawat. Kalau Bapak sering datang ke masjid, wafatnya di masjid. Kita itu akan mati seperti apa keseharian kita Pak. Kalau ibu sering gibah, besok mati sambil gibah. Ibu yang itu lewat dia tiba-tiba. Iya loh. Hati-hati. Yang ketawa paling kencang sering gibah. Aduh. Yuk, mumpung bulan baik, Pak, Allah yakin kita bisa ngelewatin, lunas utang itu. Tapi syaratnya satu, jangan jual aset. Ya, nggak bakal selesai. Kalau Bapak yang pengen menyelesaikan hutang dengan jual aset, yakinlah 20 tahun pun nggak bakal kejual. Bener kan? Karena kita fokusnya mau ngejual, bukan mau menyelesaikan. Tujuannya kan mau ngejual akhirnya. Dan Bapak jadi tuan kecil kan? Tuan kecil tuh gini, kalau rumah ini terjual, besok aku mau lunasin hutang. Emang yakin Bapak besok masih hidup? Emang Ibu yakin besok masih hidup? Enggak kan? Ingat Bu, masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Jangan jadi tuan kecil. Belum tentu Pak, Bu. Ada yang kemarin waktu datang ke sini, Pak Haji. Ini Bu, jadikan pelajaran ya. Bukan saya mungkin ini masalah luar biasa di RD Ayub. Saya tidak perlu sebut namanya siapa. Dan ini menjadi pelajaran positif untuk kita semua. Ada salah satu ibu-ibu dan beserta sahabatnya ke sini. Dia bilang, Pak Haji, saya sudah 8 hari Pak Haji ngamalin ini. Orang. Besok saya harus ada uang sekian Pak Haji. Hari Rabu harus semua lunas utang-utang saya nih. Saya udah ngamalin ini. Kayak nggak nerima Ridho. Apa kata Pak Haji Dwi? Emang Ibu yakin besok Rabu masih hidup? Kalau tiba-tiba di jalan tol Ibu tabrakan mati, mau ngomong apa? Ibu tahu besok lewat emang tuh orang meninggal di jalan tol, lunas utangnya, dibayar jasa marga. Mau nggak kayak gitu? Makanya itu kan menentang Bu, jadinya Bu merasa sombong dengan amalannya. Baru 8 hari dia ngamalin, besok pengen lunas. Kok siapa? Akhirnya apa? Allah kasih cara lunas dengan cara yang berbeda. Pasti lunas kan? Tapi caranya beda. Mau gitu? Enggak. Beribadalah karena Allah, bukan karena ada hutang. Memang awal-awal pastilah niatnya kan ya Allah, duha pengen hutang selesai, tahajud pengen anak jadi yang nurut. Memang awalnya seperti itu, tapi kan perlahan akan timbul kenikmatan. Ya enggak? Kok nyaman ya, kok enak ya. Itu pertanda sebentar lagi kabul. Itu pertandanya. Tanda-tanda hajat kabul itu udah nyaman hati nih, enak. Oh, malaikat tuh happy Pak. Wah nih, senang nih orang nih. Pernah belum sholat tersenyum? Saya kalau sholat tanya tuh saudara saya tuh senyum kalau sholat. Allahu Akbar. Wah ya Allah nikmat kali. Alhamdulillah. Senyum, nikmat. Karena kenapa? Saya merasa bahwa itu terakhir saya.
Kenapa saya sholat khusyuk? Saya dari wudhu tuh sudah fokus. Nah Pak, kalau wudhu janganlah buru-buru. Ini tidak saku tiba-tiba sholat. Yang benar wudhunya itu. Kalau pas basuh tangan ngomong, ya Allah ringankan tangan ini untuk selalu berbagi dan memberi. Pas basuh kaki, Allah langkahkan kaki ini ke tempat terbaik, jangan sampai ke tempat maksiat. Ucapkan yang baik-baik. Bukan soal sholat, tapi proses mau mendekati sholat tadi. Sholat itu, nah kalau saya tradisi saya sebelum sholat saya pegang jantung. Ya Allah ya Rob, bila ini sholat terakhir hamba, tolong berikan khusyuan yang luar biasa, dan hamba ingin di saat hamba sholat terakhir wafatkan hamba dalam keadaan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sholat khusyuk kali Pak. Sana saya merasa saya mati hari itu. Saya tanya Bapak dan Ibu, seandainya besok Allah bilang nyawa kita mau dicabut, ngeri tak? Pasti tiba-tiba malam ini ibadahnya ekstrim kali nih. Mungkin rasanya harta yang malam ini mau dikasih semua sama orang. Coba terus berpikir kayak gitu. Kan kita nggak ada yang tahu Pak. Seandainya itu sholat terakhir kita, Pak, mendadak Bapak khusyuk, mungkin keluar air mata darah dari mata itu. Terus berpikir seperti itu Pak. Yang bikin kita tidak khusyuk ngerasa, nantilah tobat, besok masih ada hari. Nanti kau naik motor belum sempat sholat ditabrak kau sampai mobil bawa sapi mati, lewat. Maka dari itu Bu, hati-hati, rasakan terus. Seandainya besok nih Rasulullah manggil aku menghadap Rasulullah, apa yang mau aku ceritakan, apa yang mau aku sampaikan, apa yang mau aku jelaskan. Ya Allah, dari aku hidup sampai sekarang berapa kali cuman aku sholawat? Astagfirullahaladzim. Padahal satu kali sholawat kata Rasulullah, aku memberikan kau sholawat 10 kali bos. Mumpung ini bulan baik, perbanyaklah sholawat Bu, perbanyaklah ibadah. Demi Allah saya bilang Bu, tak perlu Ibu fikirkan hajat Ibu. Ibu cukup sedekah subuh, besok pagi ada berita baik, hajat semua kita lunas. Hajat kita pasti kabul Pak. Tapi ingatin prosesnya. Proses di sini bukan tentang jumpa dengan Pak Haji Dwi, tidak, tapi tahapannya. Nanti habis pencerahan sholat tahajud jamaah, inti dari RDAI adalah ijab dengan anak yatim, bukan ketemu dengan Pak Haji Embe. Enggak, Bapak Ibu kalau mau ketemu beliau tonton aja di YouTube, banyak video beliau yang colek-colek, aduh ngeri-ngeri lah bahasanya tuh. Gak usah kita bahas di sini. Karena bukan bakom saya. Banyak kan? Semua ada Bu. Ibu pengen hutangnya lunas, caranya ini kata Pak Haji, dan banyak yang lunas. Tadi pun saya ada ke rumah sahabat saya yang kemarin cair 100 miliar. Saya ke rumahnya Bu, mobil supercarnya ada 3, aku sholawatin tadi. Ada kita butuh-butuh sama Bang Uja. Iya, kemarin baru 100 mm ya. Tapi Ibu tahu sedekahnya berapa Om? 1 miliar. Sedekahnya cash 1 miliar Pak kresek. Nah, wajar nggak dia dapat 100 miliar? Sedekahnya gila Bu. Dan beliau setiap hari mengundang anak yatim. Berapa yatim sekarang Bang Uja? 3? Ada berapa yatim sekarang? 20 setiap hari di rumah itu Bu. Wajar nggak dia kaya? Kita semua pasti bisa lebih dari itu Bu, asal kita yakin. Cuman kami ada pula berita kemarin lucu nih, Pak Haji, saya nanti setelah cair nanti saya sedekah lah katanya. Kan lucu. Buktikan dulu bos, ini mau mancing ikan paus, upangnya ikan kapi-kapi. Itu paus ketawa aja bilang itu, Pak, pataskan diri dulu. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa sedekah ekstrim, ibadahnya ekstrimkan. Pernah belum ngaji 12 juz sehari? Belum pernah ya? Kejar hari ini. Saya bisa 15 juz. Tanya tuh, saya tahu Mas. Saya jaga 15 juz Bu sehari. Wajar nggak saya dapat minimal 15 miliar sebulan? Karena saya dekat dengan Allah. Pantasin diri dulu Pak ya. Pantasin diri. Minimal yuk jaga dulu. Habis sholat fardu jaga sejus, jaga 1 juz, jaga 1 juz. Bukalah Al-Quran tadi. Nah, ada cerita sama saya, Pak Ustadz, saya ini belum bisa ngaji nih, tapi tiba-tiba baca video, nonton video RDI, dapat hidayah pengen ngaji. Gimana caranya? Kau beli Al-Quran Latin, boleh kok. Karena tidak semua orang Allah kasih bisa mau mengaji hari ini. Banyak Pak Ibu yang bisa baca tulisan Arab, tidak mau juga dia ngaji. Buka Al-Quran itu, tak apa-apa yang Latin. Kenapa? Nanti berdoa setiap selesai baca Latin tadi, hatam, ya Allah berikan hamba hidayah agar hamba bisa membaca dengan benar dan bisa menghafal Quran ini. Berdoalah, Allah pasti kasih hidayah. Sekarang saya punya mimpi malah, ya Allah hamba ingin jadi penghafal Quran. Setiap hari saya 15 susu kan hafal tuh. Ya Allah ridho, hamba hanya mohon ridhomu, hamba ingin menjadi penghafal Quran. Terus saja. Penampilannya kayak gini Bu, kuncit-kuncit. Ini jangan lihat, ini untuk cari sinyal Bu. Di sini sinyal susah. Untuk sinyal. Ya, Pak Bu, batasin dirinya.
Kalau sudah merasa pantas, kata Allah, gampang. Sebelum kau minta, aku udah tahu apa yang kau butuhkan. Yakin nggak? Allah tuh tahu apa yang bapak mau dan apa yang ibu inginkan. Tahu kok pengen lebaran itu sebelum malam takbiran pegang duit minimal 1 miliar. Allah tuh tahu. Tak perlu kau cerita apa tuh tahu, bos. Ngapa kau sibuk sujud lama kali macam kau yang punya masalah paling besar? Coba ngomong disingkat. Ya Allah ya Rabb, hamba yakin dan percaya Engkau maha mengetahui apa yang hamba butuhkan, apa yang hamba inginkan, dan apa hamba harapkan kepadamu ya Rabb. Maafkan hamba yang sampai saat ini masih kurang tobat atas dosa-dosa hamba dan kurang bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Tolong berikan yang terbaik ya Allah. Hamba yakin dan percaya besok akan ada berita baik. Berikan hamba hidayah terbaik. Coba kayak gitu. Bersyukur dulu dong, bisa sholat, bisa zikir, bisa kesini, bisa ini itu. Tidak, bapak tuh menentang kuasa Allah. Masalah yang hadir pada hari sudah ketetapan Allah. Yakin dan percaya. Oke, bisa? Oke, menjelang itu saya kasih. Ada apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau kesini dia? Nggak apa kalau nggak ada pertanyaan, kasih. Bapak-bapak ada pertanyaan? Ibu? Tuh bapak di belakang om. Pertanyaan, saya ambil minum dulu. Kayaknya malam ini saya dikerjain sama Pak Haji suruh ngisi nih. Mohon maaf Bu ya, beliau ngisi privat full Bu, hampir 17 orang Bu hari ini Bu. Satu orang 1 jam, nggak tidur kawan saya itu Bu. Ya, berarti suruh besok lagi. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Nizar, terima kasih atas pencerahannya. Saya mungkin sederhana pertanyaan Ustadz Kiai. Saya Rudi dari Lampung. Sebetulnya lebih kepada trik aja Kiai. Saya mungkin termasuk orang yang baru mau belajar hijrah lah. Ya alhamdulillah. Pengalaman Kiai dulu kalau tidak salah dulu juga hijrah Kiai ya. Pasti. Mungkin ada trik lah bagi kami yang masih baru-baru ini. Pertama untuk belajar hijrah ya. Ya. Jadi kita tidak fokus kepada permasalahannya tapi fokus kepada ibadah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan, saya masih bingung dengan istilah kita terlalu berharap. Ya. Semisal gini, saya ada anugerah, kemudian kita berdoa agar anugerah kita terselesaikan. Kotak tadi selesai. Beberapa hari kemudian kita bakal dapat project nih. Kan kita berharap project itu goal, tapi ternyata Allah punya rencana lain, gitu ya. Project itu tidak goal, sehingga anugerah kita ya masih tetap aja menjadi anugerah. Mungkin apa itu yang dimaksud dengan kita terlalu berharap ya, atau apa istilah itu saya. Oke, apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari Lampung tuh. Yang pertama untuk proses istiqomah. Pak, saya waktu pertama kali hijrah itu tidak bisa langsung full hijrah dulu. Waktu dari 100% saya hijrah, 30% masih ada maksiatnya. Kalau bingung memulai istiqomah dari mana, mulailah dari sholat. Jaga sholat tepat waktu. Paksakan 15 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadah. Ya, tepuk tangan dulu Pak Haji Dwi. Terus pertanyaan kedua, Bapak tadi mengatakan apa yang dimaksud, silang Haji. Dimaksud dengan terlalu berharap. Syarat antum. Sukses ya Bos. Berkah. Yuk, amin. Saya. Apa yang dimaksud dengan terlalu berharap? Nah, tadi kan Bapak bilang tiba-tiba proyek itu tidak goal. Tahu Pak, karena Bapak berharap. Seharusnya Bapak pasrah dengan Allah. Ya Allah, kalau memang itu terjadi, gini Pak ngomongnya, ya Allah ya Rob, semoga apa yang hamba ikhtiarkan ini menjadi takdir hamba, dan semoga apa yang hamba rencanakan tadi sesuai dengan rencanamu. Bila tidak ya Rob, hamba yakin dan percaya rencana engkau pasti lebih indah. Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 10 pojok sebelah kanan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hailana min amrina rasyada. Ridho, jangan berharap Pak, karena masa depan milik Allah Pak. Cairnya uang itu atas ketetapan Allah. Jangan berharap, pasrahkan. Ya Allah, kalau memang itu takdirnya cair, pasti kau cairkan. Kalau tidak, pasti kau tunda dan kau berikan dengan lebih baik. Paham? Jangan diberharap. Ya Allah, ini kalau nggak cair besok, jangan. Pastikan, pasti besok cair dengan ridho Allah. Oke Pak? Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan dengan Pak Ajeng deh.
Sehat antum ya? Iya bos. Oh boleh. Kabul. Ya. Aman aman ya.